Halo, Assalamualaikum. Halo, halo.
Halo, jadi nggak kuliah hari ini? Aku rasa keluar nih. Ada diabetes semua. Iya, Bapak. Iya, Bapak. Buka-buka videonya. Itu kamera, kamera on cam, on cam. Ada berapa orang nih? Mau absen, absen belum belum muncul juga nih. Mana? Absen belum muncul. Nggak ada. Hmm, Cuman. Ini absen nanti isi-isi ya. Halo, saya kuliah dulu aja. Kita nanti sampai jam berapa? Sampai jam berapa? 5.20 ya. 5.30. Oke, sekarang saya bahas mengenai karismatik ya. Karisma, karisma itu kan karismatik dan transformational leadership, kan. Power dan influence, leadership, eh, services. Jadi ini kita bicara ke karismatik, kita lihat apa yang disebut karismatik, transformational leadership. Berapa power dan influence? Power sama influence itu bedanya apa? Ini personal leadership. Ya. Kita bahas mengenai karismatik dan visionary leadership. Ya. Jadi ada dua komponen karismatik dan visionary. Ada lagi dua dimensi lagi transformasional dan transaksional leadership. Ya. Itu beda. Ya. Kalau bagaimana posisi power, person power dan personal power. Kemudian sumber lain dari power itu apa saja? Itu personal, influence, taktik ya. Kalau taktik influencer itu mempengaruhi influence terhadap interpersonal. Kemudian serval leadership, sama moral leadership ya. Nah, sekarang kita jelaskan apa yang disebut karismatik. Ya. Jadi kepemimpinan karismatik atau dan kepemimpinan visioner. Ini dua gaya kepemimpinan yang berbeda. Tetapi terkait charismatic leader are those who inspire and motivate others. Dimulai pesona dan daya tarik pribadi mereka. Jadi bukan ini, bukan pencitraan ya. Kalau pencitraan kan beda. Pencitraan itu bukan gimmick ya. Bungkus dan isi beda. Bungkus bagus isi kosong. Itu gimmick. Ya. Gimmick itu cenderung mengelabui konsumen. Gitu. Ya, menarik konsumen tapi isinya nggak ada gitu. Gimmick. Gitu. Ya, seperti kemarin itu kan yang capek-capek sudah berjanji ini janji, janji itu setelah menang kan janjinya pura nggak tahu kan pura dia nggak pernah berjanji itu di kampanye. Nah, charismatic leadership itu melalui persona dan daya tarik pribadi mereka. Jadi seorang leadership itu memiliki kemampuan untuk menangkap imajinasi pengikut. Jadi imajinasi. Jadi bisa kalau pengikut itu apa maunya sih seorang seorang pemimpin apa dimaui eh, oleh pengikut favorit terhadap pimpinan mereka. Mau seperti apa? Ya. Nah, itu dibaca oleh leadership, isi leader itu, oleh leader. Bisa contoh sekarang, kalau saya jadi gubernur di provinsi tertentu, saya bisa baca itu keinginan masyarakat ini apa sih gubernur seperti apa yang dimaui.
nanti saya berperilaku seperti gubernur yang mereka maui. Jadi seolah itu meng-create karismatik dan personal demi kepentingan tertentu dari saya. Ini bukan real, ini bukan real. Jadi jangan mereka mengikuti pengikutnya mengapa. Jadi misalnya kalau saya jadi direktur di perusahaan, di root ya, CEO, nah saya melihat apa sih yang dimau oleh oleh follower ini, oleh bawahan saya di perusahaan ini. Biasanya itu kalau saya udah jadi sih nggak masalah. Ini kalau belum jadi baru calon, saya bisa baca itu. Sehingga kalau pimpin calon yang bisa membaca keinginan dari calon dari bawahannya itu, dia bisa jadi pemenang. Kalau itu apa yang disebut visionary leadership? Ya, karismatik kan menebar pesona, daya tarik sendiri. Tapi sebenarnya karismatik itu nggak bisa ditebak-tebak ya. Dia kan sesuatu yang real. Justru kalau ditebar itu kesannya nanti ya itu yang pencitraan itu. Kita seperti itu. Nah kalau dia bekerja setiap hari pagi ke sore itu kan ketahuan ya. Saya sebelum saya jadi birut CEO saya berulah saya berlaku seperti yang dimaunya oleh pihak bawah. Begitu saya jadi keluar belang saya itu. Dan saya bukan leader yang dimau oleh personal. Leader yang dimau oleh bawahannya. Ya, seperti sekarang misalnya begitu dia mau menang langsung mengatakan saya nggak pernah janji itu dan sebagainya. Atau asli. Ya. Oke, jadi itu karismatik di create untuk tebar pesona itu sesaat gitu. Tapi yang ini beda. Ini karismatik itu nggak bisa dibuat-buat gitu. Jadi dia beda profesional apa? Pemimpin yang profesional itu punya visi yang jauh ke depan. Dia melihat perusahaannya 5 tahun ke depan mau seperti apa, 10 tahun ke depan mau seperti apa. Dalam pengembang SDM itu nanti mau seperti apa. Misal kalau saya undang ke SEO 5 tahun ke depan itu SDM harus menguasai teknis dan keilmuan tentang bidang utama perusahaan core bisnisnya. Dia punya wawasan luas tentang core bisnis perusahaan dan menguasai teknis dalam peningkat mengcreate nilai-nilai perusahaan. Itu juga produk. Maka itu dia memerlukan program pelatihan dan studi lanjut yang penting dalam perusahaan ke depan. Jadi itu punya visi visioner, ya, seorang leadership itu visioner. Nah, Guru TP ini seorang pimpinan karismatik dan visioner itu harus mampu mengkomunikasikan visi mereka dengan jelas dan meyakinkan kepada bawahan yang jadi orang yang terlibat dalam perusahaan itu. Jadi harus mampu menyampaikan itu supaya dipahami oleh bawah, dari bawah bisa mendukung dan turut membantu dan bekerja sesuai dengan visi yang disampaikan oleh pimpinan mereka. Ya. Ada juga pimpinan itu punya visi yang bagus, tapi nggak mampu mentransfer ke dalam bentuk narasi kepada orang di perusahaan, sehingga nggak efektif. Jadi karena dia maunya A, tapi karena bawahnya tidak mengerti apa dimauinya itu, sehingga bawahnya bikin B, C, dan D. Dia panik sendiri. Apa nggak ngerti. Ya. Itu masalah komunikasi. Jadi perlu ada penjelasan narasi yang berulang-ulang dari seorang CEO kepada bawahannya untuk menjelaskan maunya seperti ini. Dan hanya dia yang bisa paham itu. Jadi kalau terkait dengan ada beberapa informasi penting tentang visi perusahaan itu, yang paling paham itu ya CEO-nya dibandingkan yang lain. Ya. Kalau yang lebih paham juga, berarti CEO-nya sukses mentransfer apa yang dimau pada bawahan. Ya. Jangan sampai terjadi CEO itu punya visi, tapi sampai ke bawah nggak dimengerti, beda. Maksudnya A, tapi sampai ke bawah yang dipahami oleh mereka di bawah itulah B. Ya, bahaya. Walaupun dia ngerti A, tapi nggak tahu caranya. Ya. Nggak tahu cara untuk mencapai visi itu. Jadi ya, pemimpinan terus komunikator yang ulung gitu. Ya. Nah, kunci perbedaan antara karismatik dengan visionary itu apa? Ya. Ya, bedanya apa? Jadi kalau karismatik itu menarik, personal luar biasa, dan orang terpana dan ada
eh, apa daya tarik luar biasa sehingga apa disampaikan oleh seorang pemimpin itu diikuti semua di bawah karismatik. Ya. Dia menyatakan A, diikuti semua itu. Nah, karismatik leader itu apa? Dia cenderung lebih impulsif sesuai instingnya dan lebih beraktif. Sementara kalau eh, leader yang visioner itu lebih punya pikiran strategis dan proaktif. Ya, dia lebih apa mampu berpikir strategis ke depan dan bagaimana strategi itu bisa dilaksanakan secara proaktif tanpa menunggu. Dia lebih tahu. Nah, charismatic leader itu sering mengandalkan personal karismatik untuk melakukan sesuatu. Sementara vision leader fokus lebih pada inspiring yang lain, yang lain bersama dengan visi mereka. Ya. Jadi fokus pada bagaimana inspirasi-inspirasi yang diungkapkan pada bahannya dalam rangka untuk eh, mencapai visi mereka, visi leader itu. Ya. Kalau karismatik kan enggak, ya. Dia melakukan sesuatu to get things done. Ya. Jadi kalau visioner itu cenderung apa? Inspiring others with their vision. Ya. Jadi inspiring itu dalam rangka untuk mengimplementasikan visi yang ada di kepala si leader itu. Jadi dia tidak hanya bekerja, tapi juga punya strategik eh, memberikan motivasi kepada bahan untuk mencapai itu di masa depan. Nah, kalau ketiga, charismatic leaders, itu cenderung untuk lebih concern terhadap eh, di sekarang, kondisi sekarang. Ya. Bagaimana menghadapi masalah problem di depan mata, itu selesaikan, tanpa memikir jauh ke depan. Ya, ke depan. Sedangkan visioner itulah lebih fokus pada long term. Jadi dengan arti kata, charismatic leaders itu cenderung dia short term, apa yang dihadapi sekarang diselesaikan segera mungkin. Tapi kalau yang visioner itu lah sekarang tetap dijalankan dengan dikaitkan masa depan. Jadi masa-masa sekarang diselesaikan dengan melihat bagaimana dampak ke masa depan. Itu visioner. Ya. Pertanyaannya adalah mana lebih baik tipe pimpinan yang karismatik atau visioner? Ya. Jadi tentu saja itu tergantung pada situasi yang ada di perusahaan itu. Ya. Karena masing-masing karismatik sama visioner itu nggak bisa dikomparasikan. Masing-masing punya kelebihan yang berbeda dan kelemahan yang berbeda. Jadi nggak bisa dikomparasi sebenarnya. Ya. Eh, dan memimpin karir terbaik lah mereka yang tahu kapan harus menggunakan masing-masing dalam isinya. Jadi satu leader itu harus mampu punya karismatik leaders dan juga bisa jadi personal leader. Karena keduanya salah utama seorang leader. Nggak bisa leader itu dia punya karismatik tapi nggak personal. Nggak bisa ya. Karismatik itu pada saat dia pada saat bekerja ya, pada saat mengimplementasikan visinya itu dia karismatik supaya Bali bisa ikut dia apapun arahan dia selalu dilaksanakan dengan baik. Ya. Itu karismatik. Jadi pada saat dia memikirkan strategi ke depan, dia juga personal. Jadi kalau menghadapi sekarang, dia punya karismatik supaya bawahan itu mengikuti maunya dia. Karena kalau sudah ditarik pada seorang kan apapun dikatakan pasti diikuti. Nah, itu karismatik. Tapi kalau nggak punya karismatik, apapun dia ngomongin, dia nggak mau ikuti. Ya. Itu harus kewibawaan. Kalau bahasa Indonesia kan kewibawaan. Wibawa seorang leader itu di mana itu karismatik, personal. Ya. Kemudian pandangan dia itu yang menimbulkan daya tarik yang luar biasa bagi bawahan. Nah, ada yang perlu dalam penggunaan model leadership karismatik ya dibandingkan visioner leadership model dalam bisnis atau organisasi lain. Beberapa ketentuan menggunakan model kepemimpinan karismatik, jadi ini yang pro ini lebih cenderung kepada model karismatik leadership daripada visioner leadership. Alasan ini ya. Lalu lihat keuntungannya. Ya. Karismatik itu cenderung lebih efektif
dalam jangka pendek daripada vision leader. Iyalah karena dia lebih fokus kondisi sekarang, efektif. Ya, kalau visioner mungkin kondisi sekarang dia tidak begitu apa diperhatikan juga, tapi seru, malah lebih bagus malah dikaitkan dengan masa depan. Sekarang masa depan. Udah charismatic leaders itu bisa lebih inspiring dan memberikan motivasi bagi follower daripada visioner leaders. Ya benar. Jadi makanya dalam gaya kepemimpinan itu dia harus dipakai. Pada saat dia memikirkan problem sekarang, dia harus memiliki charismatic itu. Pada saat dia memikir masa depan, dia harus punya karakteristik sebagai visioner, pimpinan visioner. Nggak bisa dipisah. Ini satu kalau tipe ini dilakukan oleh satu leader yang sama. Makanya orang mengatakan seorang punya karismatik belum tentu dia punya visi. Artinya nggak bisa dua-duanya. Satu orang itu sudah duanya. Yang satu. Dia punya karismatik, dia punya visi. Visioner. Ya. Kemudian charismatic leader apa cenderung apa kreatif, strong ya. Ya. Nah, innovative vision and purpose dan visionary leadership. Dia lebih punya visi yang apa seragam keseragaman tim ya dan tujuan daripada visionary leader. Ya. Dan charismatic leader seringkali memiliki waktu yang lebih mudah untuk memenangkan hati orang yang skeptis yang mendapatkan dukungan dari orang lain daripada pemimpin visioner. Ya karena dia terlibat, ya. Dia terlibat keseharian dan dikagumi dan dia mau teknis, operasional itu kuasa sekali dan dia lebih tahu apa yang diinginkan oleh bawahannya dibandingkan yang pemimpin visioner itu cenderung dia menyendiri dan tidak terlibat dengan permasalahan yang pendek ya, yang panjangnya. Bahkan kurang dekat ya, dengan mereka para staff itu. Nah, karisma itu mungkin lebih mampu menavigasi melalui prode perubahan atau krisis daripada pemimpin visioner. Karena ini sifatnya kan kalau perubahan dan krisis itu jangka pendek, jangka pendek. Ini sekarang ini, kondisi Indonesia ini sangat kritis ya terkait dengan demokrasi. Saya dibutuhkan penyelesaian masalah jangka pendek. Ya, setahun, 2 tahun dia selesaikan segera, kalau nggak itu bisa kacau. Nah, dibutuhkan pemimpin karismatik. Pada saat itu selesai, pimpinan itu punya jiwa visioner bagaimana setelah masalah demokrasi selesai, apa yang dilakukan setelah itu jangka panjang yang bisa membuat demokrasi makin kuat. Dan maka untuk mensetarakan, memberikan ruang kepada pesan dan sebagainya. Jadi mereka lakukan. Nah, ada juga pihak yang pro setuju dengan bahwa pimpinan visioner itu lebih penting, ya, lebih daripada pimpinan karismatik dalam model bisnis perusahaan. Alasan gini, ada beberapa keuntungan menggunakan model pimpinan visioner. Pertama, pimpinan visioner itu mampu mengartikulasikan visi yang jelas dan menginspirasi untuk masa depan. Sampai karismatik kan nggak ada, dia hanya short term, penyelesaian masalah sekarang, dan dia lebih lebih ada kepada to do, mengerjakan sesuatu, to do anything ya. Jadi segala sesuatu dikerjakan selesai hari ini, dan ke depan nanti dipikirkan. Ya. Tapi kalau visioner enggak, ya. Dia mampu menjelaskan siapa yang kerja ke depan dan mana kita bersama-sama untuk menuju dalam visi itu. Jadi diberikan kewenangan bagi masing-masing bagian untuk melaksanakan sesuai dengan maunya dia. Dia udah nggak terlibat lagi. Tapi pimpinan cenderung lebih efektif dalam melaksanakan jangka panjang, ya, dibandingkan dengan pimpinan yang karismatik. Dan pimpinan visioner biasanya memiliki rekam jejak implementasi sukses yang lebih kuat. Jadi dia karena dia jangka pendek, dia ahli, dia mengerti personal, dia dekat sama bawahan, dia terlibat seharian, maka dia rekam jejak implementasi yang kuat. Ya. Seperti misal contoh Anies itu seperti pemimpin karismatik visioner, ya. Karena sukses lebih kuat daripada pemimpin karismatik. Ya. Tapi ini juga pimpinan karismatik. Maka tadi katakan di awal tadi katakan mana model leadership yang bagus tergantung pada situasi. Situasi tertentu dia
menggunakan model karismatik itu menggunakan visioner. Pada saat dia itu harus menyelesaikan masalah yang pendek, harus menyelesaikan permasalahan personal, dia harus berperilaku sebagai pimpinan yang karismatik. Supaya orang mau ikut dia. Jadi pada saat selesai, dia mikir apa yang berbuat ke depan supaya proses lebih stabil, proses lebih itu, dan ada pertumbuhan jangka panjang. Kalau dia berperilaku sebagai pimpinan personal. Dan seorang pimpinan yang menguasai itu masih ada dua. Ya. Nah, meskipun ada beberapa kelemahan potensial untuk menggunakan pimpinan personal, seperti kurangnya fleksibilitas, ya. Ini dia record belum ni? Entah lagi. Record belum record ni. Ya. Saya tak tahu ni, dia record belum ni. Saya belum record ni. Okay. Ni belum record ni. Ya, kan? Belum record ni. Ya. Bapak, tulisannya udah recording, Pak. Oh, dia record belum ni? Lagi sini jalan ni. Bapak tulisannya udah recording, Pak. Itu mati sen. Oh, dia record belum? Saya tak tahu dia record belum. Itu juga absennya saya tak tahu gimana cara absen. Lupa lagi kemarin ni. Absen. Saya bikin Tadi absen. sepertinya sudah direkam, Pak. Soalnya tadi ada tulisannya video di record. Si mati di mana? Apa, Pak? Dia juga perkuliahan ni. Terus isi di mana? Nanti dah itu. Saya kuliah dulu ya. Ya. Nanti aja nanti. Ya, 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 ya. Jadi ya apa yang yang perlu terhadap model leadership lebih visioner leadership lebih baik daripada charismatic leadership. Ini alasannya. Jadi meskipun masing-masing menggunakan kelemahan yang sama, tapi menggunakan gaya kepemimpinan visioner seperti kurangnya fleksibilitas dan pengambilan keputusan yang lebih lambat. Ya. Secara keseluruhan ini bisa jadi cara efektif untuk memimpin organisasi ke masa depan. Ya. Nah, kontra menggunakan model kepemimpinan visioner. Tadi kan yang pro ya. Ini kontra terhadap visioner. Jadi kontra visioner berarti yang menyukai apa karismatik ya. Kata gini, yang kontra terhadap visioner. Model pimpinan visioner dapat menyebabkan keterputusan antara pemimpin dan pengikutnya. Ya. Karena mereka terus terangnya kurang dekat ya. Dan tidak bisa memahami maunya staf di perusahaan itu. Karena kenapa? Karena seorang pimpinan visioner itu cenderung sibuk mikir masa depan gitu. Dan tidak fokus dengan penyelesaian jangka pendek. Sehingga persoalan-persoalan data ini sekarang, dia agak kita konsen diserahkan pada bawahan yang lain, seperti kepala divisi, kepala apa, yang lain sebagainya. Diserahkan itu semua. Dia khusus mikir masa depan. Jadi kalau kita lihat di dalam kepemimpinan di BUMN, misalnya pengalaman si BUMN, sebagian besar CEO itu visioner, mereka masa depan. Masa jangka pendek, dia hanya memberikan perintah judul aja. Nanti teknis serahkan pada kepala divisi, kepala bidang di bawahnya, manajer di bawahnya, untuk menyelesaikan persoalan itu. Tapi ada juga yang eh, biasa orang seperti itu, biasa CEO yang berasal di luar. Dia ikut perusahaan, untuk jadi CEO, dan dia tidak mengerti persoalan. Tapi ke depan dia CEO itu yang menguasai apa, bukan karismatik. Ya.
Itu biasanya jangan di dalam. Yang di dalam yang punya prestasi bagus di, dipromosi jadi CEO. Jadi biasanya lebih karismatik ya. Karismatik dan tetapi dia bukan berarti tidak punya visi, punya visi juga, tapi visinya bisa power mengikuti yang sebelumnya. Dan visi dia itu kadang sudah bisa apa, dipikirkan oleh bawahan yang masakan ini dilakukan oleh yang bersangkutan. Tapi di luar kan enggak, di luar kan betul sama sekali baru dalam pengembangan perubahan bersama depan. Itu jadi katanya ini ya. Jadi ada keterputusan antara pemimpin dan pengikut jika pemimpin tidak mampu mengimplementasikan visi mereka. Ya. Jadi kalau dia punya visi tapi nggak mampu mengimplementasikan bentuk personal, ya, lalu serahkan aja pada kepala visi dan ngerti. Nah, kalau di visi itu kalau nggak ngerti juga itu bahaya. Maunya A tapi yang dilaksanakan di bawah B. Ya. Dan model kepemimpinan personal juga dapat menimbulkan rasa elitisme atau hak di antara para pemimpin, ya, yang dapat mengasingkan pengikut yang tidak merasa memiliki suara dalam organisasi. Nah ini jadi katanya kalau personal itu karena dia cenderung memiliki kewenangan ke bawah, jadi percaya itu saja, yang lain nggak percaya. Sehingga bahwa di bawah yang merasa apa suara tidak begitu banyak organisasi akan tidak peduli juga ya. Cucu-cucu dia menjauh dengan CEO seperti itu. Dan model kepemimpinan karismatik mungkin lebih efektif ya, dalam menginspirasi pengikut bawahan untuk mengambil tindakan dan mencapai hasil. Sedangkan model kepemimpinan visioner mungkin lebih efektif dalam perjalanan jangka panjang. Ya. Jadi itu, jadi sama tadi. Jadi karismatik itu efektif dalam inspirasi pengikut untuk mengambil tindakan dan mencapai hasil. Hasil kan dicapai itu jangka pendek kan setahun ini. Dikirimnya sampai situ. Ya. Nah, kalau karismatik lebih cenderung mengkreat culture kepribadian di sekitar pemimpin. Sedangkan model kepemimpinan visioner lebih mungkin menciptakan rasa tujuan bersama di antara para pemimpin. Ya. Jadi kalau karismatik mengkreat kultus kepribadian. Jadi mengkultuskan pemimpin, dia sibuk dengan tebar pesona lah ya. Supaya orang tertarik dan eh, punya kibawaan di dalam mereka. Nah, sedangkan kalau visioner itu dia cenderung apa? Bagaimana mungkin eh, tujuan dari misi mereka bisa satu tujuan. Ya, goal confluent itu tujuan yang sama. Sehingga si leader itu harus melakukan menghasilkan visi-visi yang ingin dicapainya itu supaya yang memahami jadi sama-sama maksud dan tujuan yang menuju ke depan itu. Ya. Nah, model kepemimpinan karismatik mungkin lebih rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan, ya, karena dia cenderung kan terbawa pesona, ya, nggak ngerti apa ke depan. Dan kita lihat ya, karisma itu kan gimmick dan terbawa pesona. Dan apa seperti sekarang ini yang apa banyak pimpinan daerah itu yang apa yang melakukan gimmick ya, dan pencitraan. Karena dia nggak punya visioner, nggak punya visi. Nah, orang seperti itu cenderung lama-lama di otoriter dan ber- jadi senternya kekuasaan, bukan center demokrasi. Kalau terlibat apa kepentingan bersama mencapai sesuatu, tapi enggak. Hanya dalam berjalan dia akan berubah jadi seorang yang berkuasa dan memikirkan kelompok dia, ya, memikirkan nepotisme, korupsi dan kelompok dia bilang korupsi. Itu, ya. Ya karena dia tidak digabung antara karismatik dengan visioner. Ya. Ya, visioner itu perlu orang cerdas, orang pintar, punya wawasan luas. Ya. Karismatik kan nggak perlu. Itu tampan, penampilan menarik, dan senyumnya baik. Dan itu yang ditebar ya, kepada masyarakat. Kalau saya lihat kalau musim pilkada itu, perhatikan aja. Itu foto terbaik yang mereka tampilkan di jalan-jalan besar itu. Ya. Wajah lebih muda, wajah cerah, senyum menawan. Begitu sudah menang, itu hilang semua itu. Ya, hilang semua. Ketus, ya, yang tidak humble, tidak menarik, dan lebih lebih bengis ya. Nah, itu yang terjadi. Karena dampak pencitraan. Tapi ada karismatik yang real. Yang real, yang tidak dibuat. Ya, memang seperti itu. Ya. Real. Ya.
Nah, situasi ketika kepemimpinan karismatik lebih baik, situasi seperti apa pemimpinan karismatik lebih dibutuhkan dibandingkan kepemimpinan visioner. Ya. Di dalam harga kepemimpinan tidak ada peningkatan cocok untuk semua. Gaya yang bekerja paling baik dalam situasi apapun bergantung pada banyak faktor, termasuk sifat tugas yang ada, susunan tim atau organisasi, dan kepribadian serta kekuatan pemimpin. Jadi kondisinya tergantung apa? Tugasnya, anggota tim, dan kemudian kepribadian serta kekuatan pemimpin itu. Jadi tergantung pada eh, jobnya seperti apa. Jadi tergantung itu. Bisa jadi job yang berbeda akan memerlukan bukan kosmetik dibutuhkan, mungkin pimpinan visioner. Atau tim anggota tim beda nih. Anggota tim bukan tim yang bisa diarahkan untuk revisi bersama, tapi tim yang lebih praktis ya, diajak untuk menyelesaikan masalah jangka pendek. Kan bisa berubah. Kan. Yang secara umum kepemimpinan visioner paling efektif ketika sebuah organisasi menghadapi tantangan kompleks yang membutuhkan pemikiran dan perjalanan jangka panjang. Ya, jadi visioner. Jadi ada permasalahan yang besar, akut, diselesaikan tidak hanya setahun, 2 tahun, tapi 3 tahun, 4 tahun. Perlu ada desain strategi untuk mencapai ke arah situ. Ya. Perencanaan strateginya seperti apa. Tapi pada perusahaan-perusahaan established mungkin kosmetik bisa lakukan. Sama seperti dulu waktu zaman Indonesia Merdeka kan Soekarno. Soekarno itulah dia visioner, visioner dan juga kosmetik. Visioner dibutuhkan karena kita baru mulai menjadi suatu country, suatu negara, sehingga pikir depannya kuat. Tapi dia juga punya kosmetik. Karena saat itu masyarakat menginginkan presiden yang bisa memajukan dan penampilan oke dan sebagainya. Itu kosmetik dibutuhkan. Ya. Intinya adalah bahwa gaya kepemimpinan terbaik untuk situasi tertentu tergantung pada sebuah faktor. Yang terpenting adalah memilih gaya yang sesuai untuk tugas yang dihadapi orang-orang dan orang terlibat. Itu tugas dan tim. Ya, penting. Seperti apa tugasnya? Tugas itu apakah tugas yang sifatnya berdampak ke masa depan atau tugas yang sifatnya short term. Ya. Kemudian orang-orang seperti apa tim? Orang tim itu adalah orang yang bukan jangka pendek, dia menginginkan perhatian khusus, dan budi bimbing dan sebagainya itu bukan karismatik. Tapi sebenarnya kan enggak. Nah, tadi ketika karismatik lebih baik pada kepemimpinan visioner. Ya. Sebenarnya kalau situasi di mana visioner lebih baik pada kepemimpinan, situasi seperti apa? Jadi kan karismatik ya. Nah, kalau visioner seperti apa? Itu ketika sebuah perusahaan atau organisasi membutuhkan perubahan atau transformasi besar, ya, perubahan besar, culture perubahan besar, yang besar mengalami krisis, yang mana beberapa bisnis sudah gantian dan sebagainya. Kali efektif menggunakan apa eh, pimpinan yang visioner pada yang karismatik. Jadi nggak bisa dandalkan. Ini karena pemimpin visioner mampu mengartikulasikan visi yang jelas dan menginspirasi untuk masa depan. Sehingga dapat menyatukan karyawan dan pemangku kepentingan untuk capai tujuan bersama. Kalau karismatik nggak bisa seperti itu. Nah, yang kondisi kedua, ketika sebuah industri atau pasar sedang mengalami perubahan dan pergerakan yang cepat, seperti sekarang ya. Sekarang itu perusahaan-perusahaan sejak COVID ya, sejak COVID itu mengalami perubahan yang cukup besar ya. Digital, jadi sebenarnya kan ada visi untuk berlanjut digital, tapi pertumbuhan baik, pertumbuhan cepat saat COVID. COVID di mana harus perusahaan itu harus bisa memahami digital dan digital bisnis ya, digitalisasi sehingga dapat menjangkau customer di mana saja, tidak hanya di kota bersangkutan, tapi di luar kota dan bahkan dah melintasi negara gitu. Ya. Jadi kita lihat sekarang bagaimana bisnis itu dengan gampang berhubungan langsung dengan eh, bisnis di negara lain dan tanpa perlu mereka bertemu dan pernah ke situ. Mereka percaya aja. Ya. Beli barang langsung dari negara China ke Indonesia. Ke Indonesia. Oh, mereka belum pernah ketemu dan belum pernah ke tempat lokasi perusahaan bersangkutan. Ya. Hmm.
Tapi dicatat bahwa kepemimpinan visioner tidak selalu baik daripada pemimpinan karismatik. Apabila situasi di mana karisma bisa menjadi alat yang lebih efektif. Pada akhirnya kepemimpinan dapat baik tergantung pada situasi dan konteks tertentu. Atau kalau tadi dikatakan tergantungnya pada job dan kalau kalau yang untuk tadi yang karismatik tergantung job dan tim yang ada di situ. Karismatik. Profesional tergantung pada situasi dan kompleksitas kontekstual tertentu. Nah, kelemahan dari menggunakan model kepemimpinan karismatik dibandingkan dengan model kepemimpinan visioner. Apa kelemahan? Pertama, seorang pemimpin karismatik mungkin lebih mementingkan citra dan kekuatan mereka sendiri. Pencitraan diri, ya, terpesona itu. Tanpa melihat bagaimana masyarakat itu bisa eh, merasa apa? Melihat apakah kepentingan masyarakat ini bisa dipilih atau tidak ke depan. Jadi dia nggak peduli, yang penting janji dulu. Janji tanpa peduli apakah janji itu akan dilaksanakan atau tidak. Ini tipe-tipe dari karismatik ini. Ya. Memiliki diri sendiri untuk kepentingan diri sendiri dan dapat untuk keuntungan sendiri. Nah, seorang pemimpin karismatik itu mungkin lebih cenderung membuat keputusan impulsif, ya. Ya. Tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Jadi nggak peduli. Begitu gampangnya dia itu akan berbuat janji, tapi beberapa bulan berikutnya berubah lagi. Ya. Ke depan berubah lagi. Ya. Tak jelas mau tujuan apa. Seperti misalnya mereka melakukan perubahan dalam bisnis atau tiba-tiba produknya diganti buat yang baru. Ya. Nah, seperti ini, seperti ini ada kasus, ya. Di tahun ini Indonesia itu sekarang kan sepi, ya. Sepi, ya, nggak seramai dulu, ya. Nah, kenapa gitu? Ya. Kenapa? Karena mereka melakukan perubahan yang ternyata perubahan itu tidak sesuai dengan kondisi consumer pengunjung. Pengunjung ke kami itu biasa pengunjung yang menengah ke bawah, ya. Mereka eh, bawa keluarga banyak, ya, dan dari kampung-kampung, ya, dan dari Jakarta, dan mereka juga bawa mobil yang besar dan orang tua, anak-anak semua dibawa, ya, dibawa. Dan sehingga yang selama ini mereka bisa jalan ke dalam, ya, lokasi bawa mobil mereka dari Anjungan ke Anjungan lain tanpa harus jalan kaki, ya. Jalan kaki, ya. Mereka bisa makan di mana aja karena banyak penjual di sekitar Anjungan itu. Jual makan banyak sekali. Nah, sekarang diatur, ditata, tapi nggak melihat itu karakter konsumen seperti apa. Dan lihat itu, ya. Ditata sekarang apa yang terjadi? Terapi memang lebih rapi sih. Tapi nggak ada pengunjung. Kenapa? Pada kapok kita ini sekarang. Kenapa kapok? Karena mobil mereka nggak bisa jalan ke dalam. Kan lumayan jauh di jalan kaki. Bisa gempor tuh. Kalau nunggu, memang disediakan mobil gratis, ya mungkin. Tapi kan ngantri kan lama. Mobilnya nggak banyak, ya. Pengunjung banyak. Nah, kalau saya lihat sekarang itu lihat sekarang, kalau liburan kemarin mana sepi aja, ya. Sepi. Kanjuruhan itu sepi semua, ya. Karena manajemennya dirubah total, ya. Nah, itu perubahan itu tadi perubahan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar, ya, kebutuhan customer, kebutuhan dari staff itu bahaya, bahaya, ya. Justru diinginkan perubahan itulah dia melihat kondisi sekarang nggak mesti berubah karena banyak dari pimpinan ada sekarang tidak memiliki keinginan dari staff dan keinginan perusahaan mau seperti apa, customer tidak dilihat. Jadi sehingga perlu ada perubahan bagaimana perubahan itu memuaskan bawahan, SDM, teknis keadilan, dan juga bagaimana customer bisa terpenuhi keinginannya. Ini kan kalau kita lihat, ya, customer nggak tidak terpenuhi keinginan. Kecuali orang-orang kaya, orang kaya nggak juga, ya. Orang kaya lebih senang bawa mobil juga kemana-mana, ya. Jadi nggak keinginan customer dirubah total seolah customer terus follower dia, mengikuti dia, nggak bisa dong. Sekarang nggak sepi sekali, ya. Saya terakhir itu ke tahun ini saya tadi kaget, itu saya sepi. Itu ada komentar dari netizen, ada tulisan saya baca,
Penyebabnya itu dia, itu ya kali dia juga. Nah, jadi jadi karismatik itu cenderung mendapat keputusan impulsif tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Nah, itu jadi kemungkinan ya. Yang bikin besar mungkin besok karena karismatik melakukan perubahan, tapi nggak ada kebutuhan jangka panjang seperti apa. Perubahan aja, visionya nggak jelas. Itu bahayanya. Dua seorang pemimpin karismatik mungkin mengalami kesulitan mendelegasikan tugas dan berbagi kekuasaan dengan orang lain. Karena selama ini kan dia terlibat langsung berinteraksi dengan karyawan, ya. Dan juga dia kalau terlibat langsung berarti kan delegasi gak kurang nih dibandingkan yang visioner-visioner itu lebih cuma mendelegasikan karena kenapa mendelegasikan dia mikirnya masa depan. Sedangkan sekarang cukup delegasikan ke bawah, nggak usah ikut campur lah. Ya. Karena mikir ke depan itu berat deh, berat sekali. Ya. Jangan ditambah dengan kerjaan teknis. Ya. Beda lah. Ya. Sedangkan kosmetik enggak, kosmetik itu orang pekerja yang dan terlibat semua pekerjaan di perusahaan dan mengerti pekerjaannya. Tapi kelemahannya dia tidak apa eh, tidak mampu melihat ke depan seperti apa. Kalau melakukan perubahan itu bahaya. Ya, seperti kita ini itu termasuk kasus kenapa kok bisa begitu? Ini perlu ditelusuri apakah pimpinan itu karismatik atau visioner. Jangan bukan visioner. Visioner nggak mungkin seperti itu. Nggak mungkin. Ya. Dia berubah drastis gitu. Ya, sepi sama sekali. Ya. Drastis sekali itu ini. Ya. Drastis. Ya. Banyak kasus-kasus seperti itu jadi praktek di mana sepi, ramai jadi sepi. Karena kebijakan pemimpin yang tidak visioner. Ya. Dan pimpinan karisma itu terlalu percaya diri karena dia merasa dekat dengan bawahan menguasai situasi, merasa sombong kan. Jadi sehingga eh, dia bisa seenaknya mengatur yang lain. Jadi pimpinan karisma itu cenderung lebih berkuasa, ya, otoriter. Saat pertama dia sangat disukai oleh bawahan, ya, karena merasa lebih dekat. Jadi setelah seawal berkuasa seperti itu, tapi setelah berkuasa muncullah sifat-sifat ingin berkuasa, ingin menguasai, apa, dan sombong dan sebagainya. Itu terjadi. Tapi profesional dia stabil tuh, dia stabil dan dia mikirkan bagaimana kesetaraan ke depan itu lebih baik, lebih baik, lebih baik. Dan perusahaan bisa unggul ke depan lebih baik. Yang kecil-kecil nggak pikir, yang penting sepanjang itu jalan dengan visi mereka, dia oke aja. Maka seorang visioner itu selalu menarasikan visinya dilihat dengan hasil sekarang. Apakah pekerjaan sekarang sesuai visi atau tidak? Apakah semua pelaku-pelaku perusahaan itu satu tujuan nggak dengan dia? Itu harus dijelaskan oleh si CEO itu ke bawah. Ya. Jadi kalau saya lihat CEO yang visioner itu lebih nyinyir ya, lebih nyinyir dibandingkan CEO yang kosmetik. Ya, kosmetik kan sibuk tebar pesona, ya. Dia narasi lebih kurang, kurang narasi. Ya. Jadi kalau ingin perubahan lebih baik, jangan pilih pimpinan yang terbawa pesona, pilih pimpinan yang visioner jauh ke depan. Ya. Kemudian kita lihat lagi ada tipe pimpinan trans, apa, transaksional leadership dan apa transformational leadership. Ya. Nah, transaksional leadership itu terutama didasarkan pada proses dan kontrol yang membutuhkan struktur manajemen ketat. Sedangkan transformational leadership berfokus pada inspirasi orang lain untuk mengikuti dan untuk mewujudkan komunikasi dan kerjasama tingkat tinggi ya. Jadi transformasi itu eh, bagaimana bisa menginspirasi orang lain untuk untuk dia bisa eh, bahwa dia bisa ikuti dia supaya dia inspirasi orang lain dan mengikuti baunya apa si leadership itu, maka dia butuh koordinasi kan. Kalau koordinasi nggak mungkin orang itu bisa mengikuti cara dia. Dan juga komunikasi. Tanpa komunikasi nggak mungkin dia bisa mengarahkan yang motivasi, inspirasi orang itu untuk berbuat atau mengerjakan sesuatu sesuai dengan keinginan dia. Ya. Kemudian bekerja sama tingkat tinggi. Ya. Itu kalau transformasi. Tapi kalau transisi kan enggak. Dia proses kontrol dan motivasi struktur pengajian tetap. Sifatnya lebih sistem, mereka sistem. Nah, perbedaan dapat ringkas sebagai berikut. Jadi kepemimpinan transaksional itu melihat bagaimana menyaksikan sesuatu. Ya. Transaksional. Sedangkan transformasi adalah melihat bagaimana yang motivasi orang untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginannya.
Ya. Jadi beda ya. Jadi satu menyelesaikan sesuatu, yang satu bagaimana orang itu melakukan sesuatu. Ya. Kalau di transaksional itu udah lihat prosesnya. Ya. Proses dilihat, tapi ini satu menyelesaikan, satu melakukan sesuatu. Ya. Satu lagi mau motivasi untuk melakukan sesuatu. Ya. Jadi kalau yang transaksional itu cara melakukan sesuatu, yang kedua memotivasi orang untuk melakukan sesuatu. Ya. Jadi transformasi itu mungkin lebih mendekati kepemimpinan yang personal, ya. Sedangkan personal itu lebih cenderung kepada pimpinan sifatnya karismatik. Jika ada seorang pemimpin di bidang pekerjaan Anda mungkin bertanya nih seperti apa gaya pimpinan ini dalam prakteknya. Pada dasarnya mereka lah sebuah kontinum daripada perlawanan. Nah ini terlihat apa perbedaan transformasional dari leader sama transformasi leadernya. Jadi kalau transformational leader fokus pada tujuan, ya. Nah kalau transformasi leader fokus pada visi. Nah, ini mirip seperti visioner transformasi leader. Jika dia berusaha memotivasi orang untuk melakukan sesuatu, ya, sesuatu itu misalnya dikira oleh bawahan, berarti dikira oleh dia sendiri. Sedangkan transformasi leader ini mirip seperti karismatik. Karismatik itu kan bagaimana orang itu bisa apa, mencapai hasil yang diinginkan oleh dia, seperti apa, tanpa melihat dampak ke depan. Ya. Karena transaksional itu lebih cenderung menggunakan reward dan punishment untuk motivasi. Untuk mencapai target hasil itu, dia memberikan reward dan punishment kepada bawahan. Sedangkan transformasional lah, dia menggunakan karisma dan antisip untuk motivasi. Ya. Jadi eh, lebih apa? Pendekatan lebih beda. Karena kalau dia transaksional itu lah lebih sifatnya reaktif. Dalam karakteristik dia lebih aktif, kalau inilah proaktif. Lebih aktif dan proaktif ya. Nah, ada karakteristik transaksional leadership ini. Ya. Berdasarkan ketentuan undang-undang leadership di Amerika itu diterbitkan dalam Organisasi Internasional Jurnal. Pemimpin internasional itu memiliki karakteristik berikut. Ini karakteristik pemimpin yang transaksional. Pertama, gantikan keinginan seorang pemimpin dengan keinginan seorang pengikut. Jadi dirubah dari seorang yang pemimpin jadi seorang pengikut. National leader. Kemudian menekankan pengembangan dalam menetapkan tujuan. Mengarahkan mereka dan berjuang untuk mengontrol hasil. Ya. Dan dapat mengambil keputusan penting. Dia memiliki kepedean yang kuat. Itu yang transaksional. Ya. Di masalah manfaat dan imbalan kompetensi sering muncul dalam diskusi tentang kepemimpinan transaksional itu. Kompetensi berarti bahwa pekerja mengetahui bahwa imbalan mereka tergantung pada apa yang mereka selesaikan, apa yang mereka kerjakan. Ya. Nah, biasa pemimpin internasional itu menggunakan kelola dengan pengecualian, yang berarti mereka tidak akan melakukan perubahan dalam atau terlibat jika semuanya berjalan dengan seperti yang mereka harapkan. Jadi pengecualian itu seperti misalnya tujuan negatif, seperti tujuan penjualan yang hilang atau target kualitas produksi, dan segera mendapatkan perhatian. Agar pimpinan dapat diperhatikan dalam berbagai tingkat praktik. Ya, tujuan. Ini contoh transisi personal leadership. Jadi kepimpinan nasional bekerja lebih baik. Paling baik dalam situasi aturan harus diikuti dan dirati sangat penting dan tidak banyak menekan pada inovasi. Organisasi yang menggunakan pimpinan nasional adalah seperti militer. Itu kan di militer lebih rasional leader. Bagaimana bahwa terus bekerja untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ya. Jadi ketat semua aturan, tujuan dan mencapai tujuan. Besar-besar dan pimpinan NPL, NFL. Lebih internasional dapat berhasil dalam bisnis atau proyek yang bukan proses khusus ya. Jadi ya biasa kan sudah tentu kan seperti kalau sudah bekerja di perusahaan yang ketat aturannya itu cenderung tipe leadership transactional leadership ya. Bukan transformational leadership. Ini transactional leadership itu cenderung tidak perubahan tidak banyak ya. Jadi ikuti aturan yang ada di perusahaan itu. Secara transformational leadership pimpinan yang cenderung melakukan perubahan. Ya. Dia tidak mengikuti praktek pimpinan sebelumnya sepanjang itu tidak
baik dia akan dihentikan. Sepanjang itu baik dia akan teruskan. Dia melakukan modifikasi, perubahan-perubahan dalam pelaksanaannya itu. Dan lingkungan pendidikan dan perusahaan juga dapat bersifat transaksional. Misal pimpinan universitas menggunakan sistem prosedural untuk dapat menilai siapa ini siswa dan motivasi mereka untuk tampil lebih baik demi kesuksesan akademik. Jadi tidak ada ruang untuk melakukan apa, modifikasi aturan sebagainya. Itu sesuai aturan. Ya. Kalau modifikasi itu transformasional di riset itu. Biasa di perusahaan-perusahaan kreatif, perusahaan-perusahaan apa yang melakukan inovasi yang sangat ketat, perlu perubahan yang ketat itu betul leadership disebut transformasi. Nah, apa karakteristik leader transformasional? Ya, seperti saya singgung tadi ya. Pertama adalah psikologis Ronald Ringo mengidentifikasi ada 4 elemen dari transformasional leader. Ya. Pertama ada idealis, pengaruh idealis. Gitu. Pimpin memegang, berbagi dan menunjukkan nilai-nilai inti dan kepercayaan atau trust. Jadi penulis seperti ini cenderung apa berpikir ke depan sesuai dengan kepentingan bersama di kemudian dari bawahan dan juga kepentingan customer dunia. Di bawah mereka itu bisa sejahtera, bisa dapat keadilan yang baik dan sebagainya. Yang kedua adalah ada inspirational motivation, ada motivasi inspirasi pimpinan sifatnya transformasi. Jadi seperti saya sampaikan tadi, itu motivasi pekerja dengan menyampaikan kepercayaan diri dan tujuan. Jadi eh, bagaimana perusahaan kalau ini butuh motivasi supaya mandiri dan bekerja sesuai dengan arahan dan kalau mereka perubahan akan diaminkan kalau seandainya itu secara yang terbaik. Ya. Jadi mereka tidak kaku. Kalau individualis considerism. Pimpin peduli dengan perasaan dan kebutuhan orang. Nah, transformasi dia. Oh, tadi kan cenderung dia tugas-tugas saja. Gitu. Langsung motivasi nggak ada. Pokoknya ini prosedurnya, ini cara kamu selesaikan harus target berapa waktu. Maka dia menggunakan sistem pas apa reward punishment kan. Jadi kalau transformasi kan banyak cara lain seorang bagaimana motivasi orang itu tanpa menggunakan reward punishment. Ya. Jadi kalau sebenarnya kalau SDM itu kalau bekerja di perusahaan sepanjang dia betah, nyaman, mungkin reward itu nggak penting buat mereka. Itu urusan kedua. Tapi kalau mereka bekerja kaku, dikejar target, bagi mereka reward penting. Dan kebersamaan bagi mereka nggak penting. Penting bekerja sebanyak-banyaknya, capai target, bonus, itu penting. Ya. Tapi kalau transformasi bukan itu. Apa, uh, ya diciptakan untuk perusahaan itu. Dia harus mampu dekat dengan bawahan, motivasi, ya, di ke depan dan sebagainya. Nah, komponen-komponen ini yang disebut apa 4L, 4I, ya, memiliki dampak besar pada kemampuan seorang pemimpin untuk memperkaya organisasi dan individu. Jadi ada leadership influence, inspirational, inspirasi, individual, consideration, dan intellectual stimulation. Ini memang turis sekarang butuhkan leader yang transformasional ini. Kalau dia nggak bisa bertumbuh dan bersaing, berubah sangat cepat. Berubah sangat cepat. Kalau pimpinan sibuk coba pesona, gimana kapan kerjanya? Gitu. Ya, gitu. Susah juga. Nah, contoh transformasional leader. Jadi, eh, contoh seperti berdasarkan leadership, teori, penerapan, dan pengembangan keterampilan oleh Mr. Ezra Martin Luther King. Ya. Dia mencontohkan seorang pemimpin transformasional karena dia membangun kepercayaan pengikut, dibangun trust, dibangun sistem, dibangun culture, sehingga dia jadi dipercaya, menantang asumsi yang diterima begitu saja. Jadi dia perlu ada juga eh, kritikan di bawah, yang perhatian di bawah untuk proyek-proyek yang akan dilaksanakan ke depan. Makanya lakukan bersama-sama. Karena dia mengikuti semua kelompok di perusahaannya, maka dia lebih cenderung demokratis dan apa, membangun kepercayaan dari pengikut.
pengembangan kebutuhan pengikut yang menjunjung tinggi nilai moral. Oke, transformasi leader. Oprah Winfrey juga diklasifikasikan sebagai pemimpin transformasional oleh penulis karena visi kemampuannya untuk mengubah usaha pemimpin berat. Jadi buku ini menjelaskan bagaimana eh, apa eh, teori penerapan dan pengembangan keterampilan leadership itu. Itu termasuk juga dia menceritakan bagaimana analisis Oprah Winfrey pimpinan seperti apa. Di transformasi leadership mungkin terdengar mengagumkan, tapi memiliki beberapa kelemahan juga ya. Ini bisa menjadi tidak efektif pada beberapa tahap pertumbuhan bisnis. Pada tahap awal transformasional mungkin tidak begitu itu. Kalau dia tidak mengakar lingkungan birokrasi, dia tidak ada struktur perancangan yang sudah ada, kemimpinan transformasional tidak diperlengkapi untuk menciptakan mungkin. Apakah operasional dan transformasi itu leadership mutual eksklusif ini? Ya. Jadi apakah pimpinan operasional dan transformasi ini atau bisa bersama-sama terapkan memiliki mutually eksklusif ya. Jadi punya manfaat bersama-sama. Jadi kembali lagi dua gaya kepimpinan itu bisa dibutuhkan bersama-sama dalam satu instansi. Ya. Karena ada prinsip tertentu dia butuh transaksional, dan sisi lain butuh apa transformasi. Nah, kemudian ketiga, position power. Ya. Apa sebenarnya position power? Ya. Jadi definisi lah kemampuan, ability dan right untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang lain berdasarkan kekuatan yang terkait dengan posisi formal organisasi. Jadi kalau dia direktur ya, saya di CEO, saya tahu power saya. Nah, power saya itu saya gunakan untuk mengarahkan dan melakukan pengaruh orang lain di perusahaan itu supaya bisa bekerja sesuai dengan mau saya. Bisa contohnya, kalau malas kalau saya perintahkan pasti takut. Dia suka bekerja dengan kearahan saya. Tapi kalau saya bukan CEO, saya nggak punya power ya. Jadi kalau saya, saya CEO tapi nggak punya kewenangan dalam mengatur organisasi perusahaan. Tentu seperti itu. Jadi CEO boneka. Nah itu kan kawan tahu itu, dia hanya boneka. Pasti perintah saya, arahan saya nggak laksanakan oleh mereka pasti. Ya. Kemudian asumsi dari business power adalah eh, asumsi otoritas. Dia punya otoritas untuk untuk mengarahkan semua kegiatan di perusahaan itu. Dia punya apa? Kewenangan, punya power yang kalau nggak diikuti dia dengan bisa memecat karyawan kan. Itu disebut dengan position power. Jadi pengaruh dan kewenangan diberikan oleh satu jabatan atau jabatan pada seorang menduduki atau misinya itu digunakan. Kalau saya misalnya saya di keuangan, saya punya kekuatan untuk mengatur cash flow perusahaan dan mengaksesi setiap pengeluaran yang tidak sesuai dengan budget ya, dan tidak mesti pengeluaran tidak sesuai dengan budget. Itu ada power saya. Tapi kalau saya bukan di keuangan, misalnya kepala produksi, saya nggak didengar gitu. Ya. Jadi itu yang disebut dengan person power. Ya. Dia nanti power dia yang timbul karena dia menduduki jabatan tertentu, menguasai posisi tertentu, sehingga dia punya power. Begitu copot baru hilang. Maka jangan heran ya, power syndrome itu kan karena ini waktu dia menjabat dia punya person power, power person itu kuat. Nah begitu dia pensiun hilang itu langsung tiba-tiba hilang. Hari ini saya terima langsung hilang hari ini. Ya. Semua bawahannya tidak peduli lagi dengan dia. Dan semua bawahannya, dua bawahan dia sekarang nggak akan dengar lagi ngomong dia. Udah pasti. Ya. Nah, maka muncul eh, power syndrome ini. Karena apa? Karena posisi power hilang. Ya. Yang selama ini digunakan sebagai media untuk meninggikan kewibawaan dia, ya, mencapai tujuan dia, untuk maunya dia, kepentingan dia. Itu bisa terlaksana karena power ini. Itu hilang. Ya.
Nah, jadi memiliki kekuatan posisi untuk memegang posisi tinggi dalam organisasi, dan dia mencoba menunjukkan melalui perilaku dan ucapan. Dia bisa baru, dia memiliki kekuasaan posisi. Kalau posisinya sebagai kepala cabang, maka dia sangat ditakuti oleh bawahan di cabang itu, sehingga semua perintah saya pasti dilaksanakan. Nggak takut dipecat. Itu mesin power. Ya. Dan pelaku dan ucapannya itu menunjukkan posisi powernya, hanya mencerminkan rasa tidak aman. Nah, itu hati-hati. Seorang punya posisi, rasa jabatan itu diembannya, dia punya posisi power, tapi sebab digunakan untuk hal yang tidak tujuan baik, ya. Nakut-nakuti, mengancam, ya. Kemudian uh, kalaunya diharapkan untuk berbuat yang tidak sesuai dengan ketentuan berlaku. Nah, itu posisi power yang nggak baik. Ya. Jadi kan mencerminkan rasa tidak amannya. Ya. Jadi itu malah kalau dia selesai jabatan masih takut itu, takut. Takut nanti orang-orang yang tadinya dianiaya, dizalimi akan dendam dengan dia. Takut berhenti. Nah, kan yang takut adalah dia menemukan dia mengkreat kekuasaan luar biasa dalam memperpanjang jabatan. Gitu. Dalam mengatur power. Jadi gampang melihat pimpinan yang menggunakan power untuk kepentingan kelompok. Kapan sekali. Gampang sekali. Maka orang seperti itu dia agak gampang korupsi. Lalu capai itu belum korupsi kan? Capai itu belum korupsi. Lebih dari mana? Kau butuh uang banyak untuk menciptakan sistem dia sangat berkuasa, orang paling sempurna, ditakuti, kau butuh duit. Itu dana. Ya. Dan- Jadi sehingga apa? Jangan menyalahgunakan position power karena akan bikin Anda celaka setelah Anda tidak bekerja paten itu lagi. Itu penting. Ketakutan-ketakutan penguasa untuk berhenti karena dia selama menjabat menggunakan power untuk tujuan yang negatif, tujuan tidak baik, tujuan kepentingan kelompok dan sebagainya. Power. Itu ada tuh. Jadi kalau sudah dia kondisi sekarang, itu polisi seperti ini kan. Powernya digunakan untuk tujuan tertentu. Rasa agri jabatan, ketakutan itu. Jadi tahu proses itu jabatan berakhir, dia nggak pun lagi tidak memiliki mesin power lagi. Sudah tidak akan didengar lagi oleh masyarakat, oleh bawahannya. Dan dia tidak memiliki power untuk mengatur semua itu, mengarahkan pekerjaan sesuai maunya dia, nggak bisa lagi. Ya. Sekarang sudah bisa. Perangkat di bawahnya bisa mengikuti maunya, karena jabatan dia menentukan. Ya. Walaupun sesungguhnya dia tidak sesuai dengan nilai, dia tidak ingin melakukan itu, tapi karena ada satu hal terpaksa dilakukan, ya perintah atasan. Hal itu tidak benar. Nah, atasan seperti ini yang paling cepat power syndrome, ya. Dan ketakutan untuk mengakhiri masa jabatan. Ya. Jadi positional power adalah jenis kekuatan yang Anda miliki ketika Anda memiliki pangkat atau gelar tertentu dalam satu organisasi. Jadi baju sudah itulah baju Pak Cabang, Kepala Divisi, kemudian CEO, itu baju sudah. Ya. Yang baju itu sudah bisa menggunakan itu power sudah. Menggunakan segala macam untuk kepentingan sudah sendiri, kepentingan kelompok, dan sebagainya. Nah, dia bisa datang dengan kekuatan yang sah, karena dia memiliki posisi itu kan. Ya. Merupakan kekuatan formal untuk bertindak dalam satu organisasi. Ya. Prinsip baru itu bagus kalau digunakan untuk kepentingan keadilan, cuma tujuan perusahaan bersama, itu mensertakan pelaku di perusahaan itu. Nah, when you have positional power, pada saat Anda memiliki positional power, Anda juga bisa mendapatkan reward power. Ya. Kekuasaan semacam ini memberi Anda izin untuk menggunakan imbalan untuk membujuk karyawan agar mengikuti instruksi Anda. Di sisi lain, kekuatan koesif adalah kemampuan untuk menghukum karyawan pada ketidakpatuhan di karyawan sendiri. Ini contoh dari positional power. Ini topik ini sangat relevan sekarang pada saat pengumuman pilpres, ya, masa kampanye dan sebagainya. Yang gubernur, mengangkat dari BUMN. Ada beberapa jenis kekuatan posisi yang dapat Anda pegang dalam suatu organisasi. Ya.
Namun tidak semua posisi memberikan ada type of power yang sama. Ya, misalnya kalau seandainya sudah posisi A, powernya beda dengan posisi B. Sebagai seorang kepala divisi pabrik, kepala divisi keuangan, itu powernya beda. Ya, beda sekali. Kalau sudah kepala divisi pabrik, power sudah tidak berlaku di divisi marketing, nggak berlaku itu. Ya. Karena bukan kewenangan sudah untuk mengatur itu. Kecuali kalau CEO, CEO semuanya itu. Semua di perusahaan itu tunduk pada dia. Ya. Jadi sebagai pemimpin tim yang efektif, mungkin Anda memiliki kekuatan personal, ahli dan referensi bergantung pada aktivitas kalian Anda. Ya. Tetapi sebagian besar, pemimpin tim tidak akan memiliki penghargaan atau kekuatan pasif. Pasif adalah proses penyampaian pesan seorang ke orang lain dengan ancaman sanksi untuk merubah sikap, opini, dan sebagainya. Ya. Nah, seorang manajer departemen atau manajer SDM, sisi lain, mungkin memiliki kekuasaan yang penghargaan yang paksaan, memberi mereka kekuasaan yang sah, ya. Legitimate power. Tapi bahkan dengan jenis kekuatan ini di pihak mereka, mereka tidak akan memiliki kekuatan ahli kecuali memiliki pengetahuan ahli tentang topik atau bidang terkait. Jadi mereka juga tidak akan secara otomatis memiliki kekuatan rujukan kecuali jika timnya menghormati dan mempercayai mereka sebagai pemimpin. Contoh seperti Chief Operating Officer, Vice President Marketing, Director Operation itu memiliki power di bidangnya. Dia tidak punya power di bidang lain. Misalnya seorang Vice President Marketing, dia nggak punya power dalam Operating Officer. Dia tidak punya power di bidang operasional perusahaan. Nah, eh, position power, kemudian juga ada personal power. Personal power itu yang sama seperti apa position power yang bisa memberikan power bagi yang bersangkutan untuk melakukan sesuatu yang ingin dia capai. Jadi personal power lah kemampuan untuk memenuhi orang dan peristiwa. Jadi kemampuan dia influence orang lain, person dan peristiwa, event, itu personal power. Ya. Jadi kemampuan dirinya sendiri itu bukan bukan dari posisi jabatan dia, bukan. Tapi kemampuan real dari personal dia. Ya. Jadi sangat tergantung pada kuasa ini berasal dari karakteristik individu daripada otoritas formal. Jika karakter individunya yang pengaruh. Personal power muncul dari karakteristik individunya, kepribadiannya, ya, kemudian idealismenya, itu bisa mempengaruhi personal power. Ya. Jadi meskipun caranya apa, meskipun dia tidak punya jabatan lagi, dia tetap dihormati. Jadi personal power-nya lebih tinggi pada position power. Personal power itu. Jadi apa itu personal power? Kalau kita selesai. Jadi personal power adalah kekuatan yang Anda miliki berdasarkan keterampilan, kompetensi, karakteristik, dan atribut pribadi. Nah ini kalau sudah nggak punya keterampilan, personal power sudah turun. Ya, keyboard saya nggak ada. Kompetensi, kalau dia punya kompeten yang cukup, ya. Misal sudah pekerja apa, kepala pabrik, ya. Kalau kompetensinya menguasai bikin produk itu, ya. Kompetensi. Ya. Saya punya personal power, walaupun saya nggak jadi kepala pabrik, untuk hal itu saya pasti dihargai orang lain. Orang menguasai punya kompetensi itu, sudah dipanggil mana-mana. Ya. Tapi kalau sudah setelah menjabat kepala pabrik, ada satu pun yang menghubungi sudah, berarti sudah nggak punya personal power selama ini. Yang punya adalah position power. Itu artinya. Jadi it's not formal form power, but it does have the ability to inspire and motivate others. Jadi ya eh, bukan bentuk formal power dimiliki, tapi lah bagaimana dia memberikan kemampuan untuk inspirasi yang lain dan motivasi yang lain. Itu personal power. Jadi tadi dikatakan dasarnya apa? Kalau Anda memiliki keterampilan, skill, kompetisi baik, karakter bagus, dan atribut pribadi menarik. Itu personal power. So, perhatikan di perusahaan tertentu,
Kenapa kalau lebih mendengarkan omong A, si A yang bukan kepala pabrik dibandingkan si B yang kepala pabrik. Kenapa? Karena si A ini mempunyai kemampuan skill yang bagus, kompetensi, siapa pabrik atau apa-apa. Sehingga personal power karyawan ini lebih tinggi pada pabriknya. Dan pabrik itu. Pabrik itu berikan power posisinya, power ketakutan, gitu, seperti itu. Kalau gitu apa perbedaan personal power dan personal power? Jadi eh, perbedaannya memungkinkan Anda untuk memberikan pengaruh untuk mempengaruhi pelaku orang lain. Ya. Jadi personal power itu memberi Anda wewenang untuk mempengaruhi pelaku karena posisi Anda. Orang takut karena posisi Anda. Ada orang mau perintah sudah karena posisi sudah di situ. Orang mau mendengar omong sudah karena sudah posisinya sebagai kepala divisi misalnya di bagian marketing. Orang marketing segan sama sudah. Sehingga bukan karena personalnya, tapi karena posisi sudah itu. Ya. Ya. Begitu sudah nggak jadi jabatan lagi, orang tidak akan menganggap sudah apa-apa. Ya. Jadi personal power berasal dari karakter, skill, dan how people see you. Bagaimana seorang itu melihat saudara, tentu saya dari apa kepribadian, karakter saudara, nah itu enggak. Jadi dengan yang pertama gelar adalah yang memegang kuasaan, bukan Anda sebagai pribadi. Jadi kalau yang pertama itu positional power ya. Positional power itu gelar jabatan itu yang memegang kuasaan, bukan masalah pribadian. Misal seorang jadi ini, contoh misalnya, si A itu menjadi wakil presiden, tapi nggak tahu apa-apa sama sekali. Ya. Kalau saya jadi wakil presiden, semua orang tunduk sama dia. Apapun ngomongnya dia orang nggak boleh bantah, karena dia ada position power. Tapi punya personal power nggak, seperti nggak ada. Ya, nggak ada. Di belakang dia orang akan mencemooh, dia nggak dia. Depan aja mereka ketakutan. Orang mau mereka tunduk dan ikut perintah. Belakangnya enggak. Malah lebih ekstrimnya mereka bikin mencet berontak, men. Itu bahaya. Karena position power lebih tinggi pada personal power. Ya. Gitu. Harusnya seorang pemimpin itu punya dua ini. Positional power dia punya, personal power dia punya. Artinya pemimpin yang sesuai dengan kompetensi dia, pribadi dia menarik, dari segi karyawan, yang punya kemampuan seperti misalnya mana ke depan personal itulah diinginkan oleh seorang bawahan. Di samping personal power dia personal power, posisional dan personal. Ada juga seorang CEO itu dia tidak membutuhkan posisi dia, tapi bagaimana di bawah dia itu tanggung jawab dia itu bekerja dengan baik dan mencapai tujuan dan dinikmati bersama, mungkin ya. Apakah dia kalau jembatan ini nggak peduli lah. Apa dibilang orang tuh itu humble banget tuh pimpinan seperti itu. Mau bergaul dengan kita, tidak jaim, memikirkan kita, mau bersama-sama kita. Ya, personal power itu bagus. Nah, bagaimana kedua itu penting ya? Jadi tidak ada yang bisa mengambil kekuatan pribadi Anda itu berasal dari dalam diri Anda. Ya. Ada sendiri yang bisa melihat apakah sudah punya personal power atau personal power. Jadi kekuatan posisi Anda berubah atau diambil sama sekali, Anda masih memiliki kekuatan pribadi untuk diandalkan. Itu personal power. Meskipun sudah tidak menjabat lagi, sudah masih dihargai, disegani, dan selalu mereka minta pendapat saudara. Itu berarti sudah memiliki personal power itu kuat dibandingkan mesin power. Ini tidak berarti bahwa kekuatan position tidak memiliki tujuan. Tidak ada tujuan personal power. Kekuatan posisi atau pribadi bekerja sama untuk membangun kelompok Anda, inspirasi orang lain, dan melibatkan tim Anda sepenuhnya dalam mencapai tujuan organisasi Anda. Ya. Jadi meskipun kekuatan pribadi dapat membantu Anda menginspirasi orang lain, kekuatan posisi memberi Anda kekuatan sah yang Anda perlukan untuk memveto dan membuat keputusan serta memajukan tim Anda secara serempak. Ini adalah 5 cara untuk increase positional power. Nanti ada lagi bagaimana kita increase uh, personal power. Ini positional power. Ya.
Pertama networking ya. Yang kedua siap untuk membangun network jaringan pertama. Yang kedua adalah mendapat sponsor. Ya. Ini memberikan posisi power. Bisa sudah di bagian keuangan jadi personal distress di keuangan itu, sudah dengan gampang mendapatkan sumber dana untuk mengatasi masalah kekurangan dana perusahaan. Itu luar biasa itu. Itu posisional power meningkat. Mungkin berikutnya sudah diperpanjang jabatan itu. Ya. Karena sudah bisa mengerti masalah besar dalam mengatasi kesulitan keuangan yang luar biasa. Karena pandemi, gitu. Saya bisa mengatasi. Kenapa? Karena saya punya jaringan sponsor ketiga. Kemudian mengembangkan komunikasi skill. Jadi harus tuh ya. Kalau nggak bisa. Ya. Gimana punya personal power? Orang nggak ngerti, nggak tahu maksudnya apa. Akhirnya dibawa jatuh sebagai CEO, dibawa jatuh, dibawa dia. Yang keempat adalah eh, practice leadership skill and behavior. Ya. Jadi keterampilan dan karakteristik pimpinan itu penting. Ya. Yang hebat tidak muncul dengan sendirinya. Jadi tidak dikit dengan apa tempat sengajaan, tapi muncul di diri sendiri. Contoh seperti misalnya urusan making skill, skill pengurusan dimiliki. Kan tidak semua orang punya skill yang sama. Ada yang urusannya berani, ada yang lembek, dan mikirnya lama gitu. Ya. Dan tidak tahu alternatif putusan itu seperti apa. Dan tidak mengerti implikasinya itu. Ya. Yang kedua adalah tangguh, resilient. Resilient itu tangguh, ya, strong, ya, tidak pantang menyerah. Gitu. Ini personal power. Yang ketiga, compassion, perhatian baik for your team. Jadi punya perhatian yang baik, care terhadap tim saudara. Kemudian coaching mindset. Jadi pola pikir soal ada unsur pembinaan pada bawah. Ya. Tidak sudah biarkan bahwa itu tidak mengerti. Karena sudah tahu, sudah transfer ilmu sudah kepada mereka. Lalu mendelegasikan skill delegasi. Ya. Kemudian listening eh, sebagai leader. Ya. Nah, kelima adalah lead with more charisma. Ya. Mengarahkan banyak karisma yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang menginginkan personal power-nya bisa mengalami peningkatan. Jika semua tidak diperlukan untuk mendapatkan kekuatan personal. Ya. Namun itu benar-benar menguntungkan Anda ketika Anda dapat memimpin dengan lebih banyak karisma. Dikatakan karismatik itu nggak penting dalam memperoleh personal power karena dia punya jabatan ya. Tapi perlu diingat kelangsungan jabatan saudara, efektivitas pekerjaan saudara, ya. Dan ketangguhan tim saudara dan kepercayaan dari mereka itu bisa pulih dari karismatik. Nggak bisa enggak. Bayangkan kalau saudara bekerja sendiri tanpa ada bantuan yang lain, nggak mungkin kan? Mungkin. Yang penting perlu karisma. Jadi karismatik leadership, ya. Karena dia cenderung lebih berkarisma, ya. Ya. Kalau kelima itu mengenai karisma, ya. Karismatik itu. Bisa pernah itu karismatik juga. Ya. Cultivate personal and personal power, no matter individual role. Ya. Di positional power merupakan aspek penting dari bangunan yang ada, body dari kekuasaan itu. Jadi begitu juga kekuatan pribadi. Ini memainkan peran dalam pengembangan karir Anda. Jika Anda mencari peluang untuk promosi, pertimbangkan untuk menemukan cara untuk mengembangkan kekuatan pribadi Anda sehingga itu. Jadi, eh, kalau sudah bekerja, tidak hanya memikirkan posisi, ya, tapi juga pengembangan pribadi sudah, sehingga sudah berbeda dengan yang lain. Maka lebih peluang promosi lebih tinggi buat saudara. Bagi kepribadian saudara itu yang dibutuhkan perusahaan misalnya, ya, yang sulit mencarinya. Seperti misalnya kalau sudah bagi marketing, perlu ada orang gesit, ya, dan lincah, dan humble, gampang bergaul, banyak senyum. Itu kan nggak semua orang bicaranya senyum. Ya. Nah, butuh bantuan untuk mengembangkan kekuatan pribadi dan posisi Anda. Seperti kami, gitu, ya. Nah, ada sumber-sumber lain dari leadership power, berkekuatan
power dari seorang leader itu ada. Jadi leadership power itu kemampuan untuk mengendalikan sumber daya, resources, orang, dan peristiwa untuk mencapai tujuan. Dan bisa mengatasi hambatan yang ada. Sumber powernya apa? Variasi tergantung pada konteks dan kreativitas individu. Sekarang pemimpin memiliki kekuasaan karena mereka berada dalam posisi otoritas dan jabatan. Misalnya seorang manajer mungkin memiliki kekuasaan atas bawahan karena posisi manajer dalam organisasi, dan seterusnya. Dan apa itu formal power diberikan kepada seorang berdasarkan posisi pangkat, ya, atau peran yang ditunjuk dalam satu organisasi. Itu bisa berupa kekuatan diberikan kepada seorang dalam peran kepemimpinan. Ya. Kekuasaan formal dapat berupa positif atau negatif. Si positifnya apa? Kekuasaan formal dapat membantu orang menyelesaikan sesuatu yang cepat dan membuat keputusan mandiri. Ya. Dia bisa merubah keadaan, memperbaiki dan sebagainya. Ada formal power. Kalau nggak punya jabatan nggak bisa kan. Negatifnya apa? Kekuasaan formal dapat disalahgunakan. Ya. Orang yang tadinya eh, demokratis eh, jadi otoriter, gitu. Ya. Karena pengaruh formal power ini. Itu sisi negatif. Legitimate power berasal dari legitimasi seorang pemimpin atau pengakuan bahwa orang lain memiliki hak seorang pemimpin untuk menjalankan kekuasaan. Jadi dia ada punya legitimate power dengan kekuasaan dan jabatan dimiliki. Ya. Jadi punya atribut kepercayaan yang melekat pada dirinya itu. Ya, seperti misalnya dia seorang tokoh, ulama besar disegani, punya jabatan lagi sebagai ketua organisasi ulama. Legitimate power ini luar biasa itu. Ya. Maka sering dipakai mereka ini untuk mempengaruhi masanya gitu. Misal dalam pemilu, pilpres itu mereka mendekati legitimate power yang tinggi masuk ketua. Walaupun dia nggak ketua, tapi memiliki power dia tetap diperhitungkan. Terus yang mempengaruhi bahwa masyarakat untuk memilih tokoh-tokoh tertentu, pengaruh dia itu. Itu lebih biasa itu, bisa lebar mahal. Ya. Jadi kalau seandainya ada kalau pemilih dikasih 20 ribu, 30 ribu, dia mungkin dikasih miliaran tuh. Karena kekuatannya itu bisa mempengaruhi suara masyarakat yang di bawah dia itu. Kalau calon itu nggak mungkin, dia nggak punya interaksi dengan masyarakat situ, jadi nggak bisa dipakailah orang punya legitimate power. Dewa power, apa itu dewa power? Jenis kekuatan yang dapat digunakan memimpin untuk mempengaruhi perilaku orang lain dengan menawarkan hadiah, iming-imingi, ya. Pilih saya ya, ini saya kasih ini apa eh, apa namanya dikasih ini sembako, dikasih uang dan sebagainya. Nanti pilih saya. Nanti aman kalau saya jadi nanti kamu akan anak saya kasih sekolahkan, jalan sini kasih aspal nanti. Kemudian saya beli honor. Ya. Begitu saya menang, saya udah nggak peduli lagi itu. Ya. Ya. Lagi dengan pemilih saya. Malah saya bikin statement yang bertolakan dengan yang saya sampaikan selama ini. Itu lebih pahit lagi. Sudah dicuekin dan menyiksa lagi itu kebijakan-kebijakan mereka itu terhadap masa yang telah milih dia. Itu terjadi pakai seperti itu. Coercive power apa? Itu jenis kekuatan yang digunakan pemimpin untuk mempengaruhi pelaku atau lain dengan mengancam mereka dengan konsekuensi negatif. Ini misalnya kamu kalau nggak pilih saya, maka saya perselenggarakan atau saudara akan saya tuntut, saudara akan tuduh korupsi seperti itu. Coercive power dia. Jadi harus ikut saya. Kalau ikut saya awas loh. Ya. Nanti saya kadukan ke kejahatan bahwa saya sudah pernah mencuri apa. Karena saya pada saya pegang itu. Takut kan sudah. Ya kirim bergabung dengan saya. Ya itu capai tujuan kelompok saya gitu. Ya. Itu expert power lah. Karena keahlian dia, kemampuan dia dalam pengetahuan,
maka dia punya expert power. Jadi knowledge atau expert power itu dalam masyarakat saat ini dicari oleh organisasi. Ya. Karena keahliannya, karena eh, karena apa saintifis dia lah, keahlian dan punya ilmu luas dan masih bagus ya. Nah, dicari ya. Ini berarti spesialis biasa sangat beragam untuk bisnis tepat. Jadi waktu bisnis juga ada bisnis perlu expert power. Seperti bisnis teknologi tinggi itu expert power perlu. Ya. Nggak perlu orang yang gemoy-gemoy ya. Orang yang punya karismatik, orang sebab terpesona. Itu nggak bisa berlaku di bisnis yang sifatnya butuh keahlian yang bisa masuk. Tapi bisnis-bisnis yang sifatnya nggak perlu konten, ya, nggak perlu isi, tapi yang penting bungkus ya. Nah, itu expert power nggak penting. Malah orang nggak punya ijazah pun biasanya pimpinan puncak. Nggak masalah. Karena apa customer-nya nggak butuh itu, nggak butuh orang punya ijazah asli, berarti punya power ya, power ya. Interpersonal influence taktik. Ini beberapa taktik yang bisa digunakan leader untuk mempengaruhi eh, bawahannya sebagainya. Ya. Bisa konsisten untuk punya komitmen, reciprocation, social proof, ya, kemudian authority, leaking, scarcity. Ya. Kemudian interpersonal sudah menggunakan relational persuasion. Dalam eh, bantu seorang yang kamu sukai gitu. Kemudian mengandalkan pada peran reciprocity dan mengembangkan alliance yaitu eh, mengembangkan jaring sekutu ya. Kemudian menanyakan apa yang Anda inginkan, itu penting ya. Kemudian eh, terlihat lebih high authority ya. Menunjukkan kekuatan yang tinggi dan sebagainya. Nah, bagaimana menggunakan taktik ini? Yang bertaktik ini pertama mulai dengan tujuan akhir. Ketahui tujuan Anda apa. Contoh apa fokus riset Anda itu. Pahami taktik mana yang ingin Anda pengaruhi. Jadi sebelum saya mempengaruhi orang lain itu lihat dulu timnya seperti apa orang ini. Apa orang butuh sudah harus berbangga. Karena untuk itu kita perlu mencari diri kita siapa sebenarnya. Ya. Kalau tipe orang situlah lebih cenderung kepada spek power. Ini orang siapa sih? Terus kurang kaya lebih dihormati pada kekayaan. Ya. Jangan sudah pura-pura orang miskin. Pasti nggak ada harganya sudah situ. Jadi seorang kaya, ya. Misalnya dalam komunitas yang apa yang materialitas, jangan sudah pura-pura rendah diri, ya. Pakai baju yang itu, yang asal aja, pasti sudah nggak dihargai, nggak bisa mempengaruhi mereka. Kalau samping mau mereka tuh punya tujuan sudah, masuk pakaian yang sesuai dengan mereka. Ya. Gitu. Ini sudah baca bagaimana menggunakan taktik pengaruh ini. Konsisten, jadi saya jelas tadi, leading ya. Ini penjelasannya. Dan ada prinsipal serpan leadership. Ya. Jadi serpan leadership mendorong semua orang untuk berpikir di luar kotak, apa out the box, ya. Gitu. Kalau menjaga culture yang kepercayaan di culture culture of trust, ya, saya percaya. Saya percaya sehingga ada situ kerjasama yang baik. Ya. Kan unselfish mindset. Ya. Kurang foster leadership in others. Ya. Ya. Nah, penting moral leadership. Apa itu moral leadership? Pimpinan moral di misalnya sebagai berikut. Perilaku pemimpin yang menunjukkan kebajikan yang unggul. Itu moral leadership. Disiplin diri dan tidak mementingkan diri sendiri. Ya. Kalau mementingkan anaknya, mementingkan keluarganya bukan moral leadership, amoral. Dia lebih mementingkan apa seenaknya, ya. Itu, itu kebijakan nggak sesuai, tidak keadilan itu amoral leadership. Ya. Apa leadership moral leadership ini? Pertama, emosional intelligent, punya emosional intelligent yang baik, kita punya integritas yang baik, kita memiliki driven yang bernilai, dan juga eh, contohnya apa seperti ini? Misalnya beberapa contoh sebagai berikut, ini communicating standar, dia memiliki strategi yang baik ya, kemudian displaying courage, jadi sangat sadar akan nilai-nilai yang ada yakini, kemudian avoiding bias, menghindari bias.
Dia bisa meyakinkan pengikutnya bahwa ini benar dan lebih valid. Itu moral leadership. Kurang promoting transparansi. Dia lebih transparan. Kalau nggak ada kriteria empat ini, kan berarti amoral leadership. Ya. Itu sampai selesai. Sampaikan materi sampai hari ini. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Pertanyaan nggak? Halo? Aduh, pada tidur semua. Ya, ya kalau gitu nanti Kenapa, Pak? sekali lagi ya. Sebelum bisa bikin absennya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam, Pak.